Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya. Saya dari Pendidikan Geografi angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang sudah kami dapatkan di mata kuliah perkembangan peserta didik secara singkat. Nah, materi yang pertama itu ada perkembangan anak usia SD. Anak usia sekolah dasar itu rentang usianya itu sekitar 6 sampai 12 tahun. Nah, saat ini kita mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari berbagai aspek, bahkan yang ada aspek kognitif, sosial, emosional, dan fisik. Nah, saat kita berada di usia sekolah dasar, itu kita mengalami perkembangan fisik. Dari awalnya hanya pendek, itu saat mungkin kita buat perbandingan dari kelas 1 SD dan saat kita lulus SD. Nah, umpamanya kita saat kelas 1 itu masih sangat pendek. Nah, saat sudah kelas 6 SD kita sudah mulai tinggi, mulai membesar badannya, sudah memiliki rasa-rasa emosional yang tinggi, sudah mulai bisa berkontribusi sosial. Ya, bukan berkontribusi sosial seperti layaknya orang dewasa, tetapi kita sudah mulai bisa berbaur dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, selain itu, saat SD juga kita mengembangkan keterampilan seperti contohnya membaca, menulis, dan berhitung. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa saat SD kita mengembangkan hal-hal seperti itu, keterampilan seperti itu. Bahkan awal kita bisa menulis dan membaca itu di SD. Selain itu, anak-anak juga memahami konsep moralitas dan etika. Jadi kita mulai paham akan apa sih itu moral yang baik, bagaimana moral yang baik, dan etika yang baik kepada sesama teman-teman, dengan orang tua, dan dengan masyarakat. Nah, kemudian yang kedua itu ada hukum perkembangan. Hukum perkembangan mengacu pada prinsip-prinsip umum yang mengatur proses perkembangan manusia. Ya, jadi hukum perkembangan ini adalah hal-hal yang mengatur perkembangan manusia. Jadi kita bukan hanya berkembang sesuka hati, tidak, tapi ada juga hukum yang mengaturnya. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi manusia-manusia yang lebih baik, yang punya kesiapan dalam hidupnya. Ada beberapa hukum yang dalam hukum perkembangan ini. Saya mengambil 3 hukum. Yang pertama ada hukum kesiapan, di mana hukum kesiapan ini menyatakan bahwa perkembangan terjadi pada individu secara fisik dan mental. Nah, ini bisa dibilang adalah perkembangan yang bisa kita lihat dengan mata kita, perkembangan fisik. Mungkin perkembangan mental itu tidak terlalu kita perhatikan kalau berkembang di orang lain. Nah, tapi kalau orang lain bisa melihat perkembangan fisik kita. Nah, kemudian yang kedua ada hukum diferensiasi. Ini menyatakan bahwa perkembangan bergerak dari hal umum menuju hal yang khusus. Jadi kita saat berkembang itu umpamanya kita hanya memerhatikan hal-hal yang umum saja. Ketika kita berkembang melalui hukum diferensiasi itu, kita sudah berkembang dan mulai menuju hal-hal yang lebih spesifik. Nah, yang terakhir ada hukum keberagaman, di mana hukum ini menyatakan bahwa setiap individu berkembang dengan cara dan kecepatan yang berbeda. Ya, ini tidak bisa dipungkiri ya teman-teman, bahwa setiap manusia itu punya hal-hal berkembang, waktu-waktu berkembang yang berbeda. Nah, yang ketiga itu ada masalah-masalah belajar. Ya, sepertinya ini adalah hal-hal yang paling umum dan yang sering kita temui. Masalah belajar itu disebabkan ada 2 faktor. Bukan hanya 2 faktor, ada berbagai faktor yang mempengaruhi masalah-masalah belajar yang membuat kita kesulitan untuk belajar. Yang pertama ada kesulitan akademik. Ya, kesulitan akademik ini kayak contohnya kita susah belajar, susah memahami, susah menghafal itu, dan saat di sekolah itu kita kurang berinteraksi. Ini contoh kesulitan akademik. Kemudian ada faktor emosional. Faktor emosional ini seperti apa? Kayak contohnya stres, depresi, dan lingkungan yang tidak kondusif. Ya, kita ini berkembang, belajar, itu dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau lingkungan kita baik, kita akan belajar dengan baik. Nah, yang terakhir ada masalah kesehatan. Itu masalah kesehatan ini dari segi fisik ya. Kayak contohnya pendengaran, penglihatan. Jadi penglihatan saat kita belajar, guru kan sedang menjelaskan di depan, terkadang ada yang harus ditulis di papan tulis. Nah,
kalau kita tidak bisa melihat itu menjadi salah satu masalah. Kemudian pendengaran. Ya, pendengaran ini adalah salah satu masalah belajar, masalah fisik yang ya Allahu alam ini mungkin takdir Tuhan, tapi sangat berpengaruh di proses belajar seseorang. Kalau kita tidak bisa mendengar, guru itu menjelaskan bagaimana supaya kita menangkap hal-hal tersebut kalau kita tidak dengar. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, terus yang keempat itu ada motivasi belajar. Jadi motivasi belajar ini fungsinya untuk mendorong seseorang agar ingin belajar. Ya, tidak bisa kita mungkiri ya teman-teman. Saat kita sekolah, saat kita belajar, bahwa motivasi belajar ini adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Supaya kita saat sedang belajar, saat sedang di sekolah, saat lelah-lelahnya kita belajar, kita ingat bahwa motivasi awal kita apa. Ya, kita ambil contoh bahwa motivasi belajar kita adalah orang tua. Saat kita sudah mulai lelah dengan tugas, sudah mulai capek, sudah mulai sudahlah, saya sampai sini aja. Ya, kita ingat kembali bahwa kita mau masuk ini, kita mau mulai belajar ini adalah untuk orang tua. Ya, seperti itulah. Nah, kemudian yang kelima itu ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah strategi yang digunakan untuk mengajar dengan beberapa pendekatan umum, meliputi pendekatan konstruktif dan menekankan pembelajaran. Jadi yang tadi itu pendekatan umum, yaitu pendekatan konstruktif yang menekankan pembelajaran melalui pengalaman langsung dan penemuan diri. Nah, jadi pendekatan konstruktif ini biasanya itu hal-hal yang sering kita alami. Nah, ini yang paling membekas karena kita alami langsung. Saat sedang mengalami hal tersebut, ya kita mengalami lagi bahwa kita akan ingat bahwa sebelumnya saya sudah pernah seperti ini dan solusinya seperti ini. Nah, ya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada pendekatan behavioristik yang menekankan pembentukan perilaku melalui penguatan. Ya, behavioristik ini kita terbentuk itu atas dasar penguatan entah dari orang tua, entah dari teman-teman, entah dari diri sendiri. Bahkan kita diberikan motivasi bahwa kamu itu adalah orang-orang yang kuat, kamu tidak boleh mudah menyerah. Di situ kita akan berkembang, perilaku kita terbentuk di situ. Nah, yang terakhir ada pendekatan humanistik, yaitu menekankan pengembangan potensi individu secara holistik. Ya, ini tidak bisa dipungkiri ya teman-teman. Nah, kemudian yang ke-6 itu 5, ya, ini yang selanjutnya prestasi belajar. Prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran yang bisa diukur melalui tes, ujian, dan penilaian lainnya. Prestasi ini mencerminkan sejauh mana siswa telah menguasai materi yang diajarkan dan merupakan indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas belajar. Ya, jadi prestasi belajar ini hal-hal yang diberikan kepada siswa saat siswa itu bisa mencapai satu hal yang kita berikan. Nah, contohnya di kelas itu pasti ada yang juara 1, juara 2, juara 3 karena dia bisa mencapai nilai yang tinggi, dia bisa mencapai nilai di mana teman-teman yang lainnya tidak bisa. Nah, itu prestasi belajar. Ini juga hal yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik, supaya ini menjadi motivasi mereka untuk menjadi lebih baik, bahwa seiring melihat dia, saya harus bisa seperti itu. Nah, itu menjadi penting ya prestasi belajar. Nah, kemudian yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi belajar siswa. Ada dua faktor yang signifikan sebenarnya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu seperti kesehatan, motivasi dan minat, dan kemampuan kognitif. Kesehatan dulu. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwa kalau kita tidak bisa mendengar, kita tidak bisa melihat, atau kita kesulitan mendengar, kita kesulitan melihat, ya dalam garis bawah teman-teman, kita akan kesulitan belajar. Itu akan mempengaruhi pembelajaran kita. Nah, kemudian selanjutnya itu motivasi. Ya, kalau kita tidak termotivasi untuk menjadi seorang manusia yang baik, maka itu akan mempengaruhi belajar kita, bahwa kita akan malas. Kalau kita termotivasi dengan baik, kita akan rajin belajar.
pasti siswa-siswa itu akan rajin belajar. Kemudian minat, ya siswa itu punya minatnya masing-masing, entah minatnya main bola, main futsal, atau mungkin minat bermain. Kalau dia memang tidak minat belajar, pasti siswa itu akan malas-malasan. Oh, dia sekalinya dia diam, pasti yang diisi pikirannya itu adalah yang ingin dia lakukan di luar. Nah, kemudian ada faktor eksternal. Ini faktor dari luar ya teman-teman, seperti lingkungan keluarga, kualitas pengajaran dan fasilitas pendidikan. Ya, kita ini lebih banyak dengan orang tua daripada dengan teman ataupun dengan guru. Jadi kalau orang tua kita mengajarkan kita, kalau orang tua siswa mengajarkan hal-hal yang baik, dia dimotivasi, dia diberikan perhatian lebih, pasti dia akan menjadi orang yang sangat menonjol di dalam kelas. Kemudian perkembangan usia dewasa mencakup periode 18 tahun ke atas, di mana individu mencapai puncak fisik dan intelektual, membangun karir dan membentuk keluarga. Tantangan pengembangan masa dewasa meliputi penyesuaian terhadap perubahan peran sosial, tanggung jawab pekerjaan, dan hubungan interpersonal. Ya, ini sudah bisa dibilang saat manusia itu sudah matang-matangnya, sudah siap dengan segala hal. Ya, bukan siap seperti apa, tapi kita sudah mulai dewasa. Kita di sini sudah mulai membangun karir. Saya ke depannya akan jadi apa? Saya ke depannya harus seperti apa? Itu adalah perkembangan usia dewasa. Ya, kita sekarang ini sudah mulai memasuki perkembangan usia dewasa. Oke, yang terakhir ada implikasi bidang pendidikan. Jadi pemahaman tentang perkembangan manusia memiliki implikasi penting dalam bidang pendidikan. Dengan pengetahuan ini, pendidik dapat merancang kurikulum sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Ya, ini adalah hal-hal yang penting untuk kita seorang pengajar ya. Jadi kan setiap tingkatan siswa itu memiliki hal-hal yang berbeda. Mereka itu punya tingkatan untuk diajar itu berbeda. Kita beda mengajar anak usia SMA, anak-anak SMA dengan anak-anak SD. Dimana anak-anak SD ini kita harus yang bermain, kita tidak boleh terlalu serius. Nah, kalau anak-anak SMA kita sedang menjelaskan materi saja, pasti mereka bisa menangkap. Walau beda dengan yang di perkuliahan. Jadi seperti itu teman-teman. Cukup sekian saya menjelaskan materi-materi secara singkat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.